Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sahbihi amma ba'du. Kita ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Bersyukur Allah SWT yang memberikan makanan yang tidak indah. Mudah-mudahan Allah bisa berkenan dan tambahan kami pada diri kita, baik tambahan sifat kuantitas maupun bahan yang bersifat kualitatif. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan dari jamaah saya. Ya, sekali lagi jamaah saya pengajian ini memang tidak banyak, tetapi alhamdulillah banyak di antara para jamaah itu yang aktif merespon apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini mengalir saja. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka pahami bisa mereka keluarkan dan mereka bagikan yang lain, sehingga pengajian ini berhenti pada saat saya mengaji, tetapi ini sesuatu yang saya bermanfaat untuk orang. Karena menurut cerita dari jamaah saya, dia sering bercerita tentang apa yang dapat dari pengajian ini kepada suami istrinya, kepada para sahabatnya, pada para tetangganya untuk di-share. Jadi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah pada siapapun. Karena sekali lagi ya, dalam ini yang satu, mencari ridha Allah itu. Dan biar lagi berjalan natural. Nah, para jamaah yang dirahmati, sekali lagi saya harus mohon maaf karena ternyata memang yang ada di laptop saya itu sering ini pesan, dan ini yang sering saya sambung dengan alat earphone, yang hari ini saya ingin kembali dengan earphone saya. Suara yang jelas itu menjadi jelas dengan sambungan ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi angan-angan dalam mengaji, itu pertanyaan dari para jamaah. Ya, ada Bu Tri Surami Pamangsih yang meminta, kok suaranya nggak jelas, tapi saya error apa ya? Nah, saya memang ternyata suaranya tidak ideal, dan saya pernah mencoba untuk autik laptop saya, lama saya gunakan dan bukan laptop baru, sehingga kualitas suara dan gambarnya itu tidak apa yang kita harapkan. Ya, doakan mudah-mudahan saya memberi yang baru atau memperbaiki laptop saya, karena ketika saya gunakan sesuatu yang terkait siaran seperti ini seringkali mengalami gangguan, utamanya suara dan gambar. Nah, para jamaah Allah, sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan yang ada mahasiswa saya yang menjadi jamaah saya, yang pendidik saya pernah baca sesuatu kalimat di dalam bahasa Arab yang kalimat itu dinyatakan ma yudraku kullu la yudraku kullu. Saya katakan kalimat itu adalah kaidah fikih, kata Al-Quran, jadi ijtihad para ulama usul fikih, dan pada akhirnya memang menjadi pijakan dalam makna dari kalimat itu adalah yang tidak bisa kita peroleh sumber cerita dia. Jadi penjelasannya yang ringan begini, kalau kita ini kemungkinan untuk berupaya melakukan sesuatu yang memang ternyata memang tidak optimal semuanya, ya jangan kita tinggalkan semuanya. Satu contoh, saya itu pernah belajar bahasa Inggris, ternyata belajar itu saya tidak terlalu baca, tapi dia punya buku yang bisa saya baca. Nah, buku itu untuk saya baca, saya banyak bertanya kepada guru saya itu supaya apa yang saya itu bisa saya pahami secara optimal. Kalau tidak optimal, akhirnya saya mencoba untuk tetap buku memahami sendiri, sehingga secara pasif alhamdulillah itu dan saya manfaatkan di dalam membaca tulisan yang berbahasa Inggris. Saya dulu membaca koran yang saya potongan tulisan dari Jakarta Post. Ternyata dengan berlatih membaca
Quran itu saya bertambah, cara saya memahami kalimat juga semakin baik, dan semakin lama saya bisa memahami karena saya bisa berbahasa Inggris secara pasif itu ya dari membaca Quran. Kemudian saya dari guru saya, jangan hanya Quran tapi juga buku cerita, novel, atau sesuatu yang kita baca itu mungkin saya dapat. Baru setelah itu buku ilmiah, utamanya buku-buku yang terkait dengan ilmu. Ya alhamdulillah dari situ saya bisa mendapatkan banyak hal. Jadi saya mengatakan bahwa tidak selamanya bisa sesuatu itu 100%. Tetapi sekali lagi yang tidak bisa kita peroleh 100% ya jangan kita tinggalkan. Barangkali kita bisa mendapatkan 60%, 70%, dan persentase. Demikian juga ketika saya mengaji ini ada yang bertanya begini, apakah Bapak itu bisa diterima oleh para jamaah? Ya, saya jawab, ya mungkin saja tidak semuanya, tetapi jamaah. Saya mengaji ini bukan hanya untuk jamaah, tapi juga untuk diri saya, karena ini adalah yang saya berikan untuk diri saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi nasihat untuk para jamaah, yaitu jamaah-jamaah yang mendengarkan dan melihat, memperhatikan, mencermati apa yang saya berikan. Ya, ketika saya baca bacaan saya kecil-kecil, itu paling 50 orang lah itu, yang 15 sampai 20. Tapi saya bahkan saya pernah mengaji pada kelompok pengajian itu yang murid saya itu hanya 5-6 orang, tapi saya coba untuk saya tekuni, dan alhamdulillah dari 5 sampai 6 orang itu bisa mendapatkan banyak hal gitu. Dan sekali lagi ini yang selalu saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya bisa menasihati diri saya sendiri, dan jadilah orang yang selalu melakukan sesuatu secara optimal, bahwa hasilnya seperti apa kita serahkan kepada Allah. Yang penting ada ikhtiar dari diri kita, ada upaya optimal, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita upayakan. Itu saja ya, ada ikhtiar, ada doa, berharap pada Allah, dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Hasilnya tidak usah kita pikirkan. Termasuk ketika saya menulis, saya berceramah, saya mengajar, itu saya tahu apa yang saya lakukan itu mungkin hasilnya tidak 100% seperti apa yang kita harapkan. Tapi itu ketika saya mengajar, saya mengaji, saya beri pengajar, dan pada saatnya insya Allah apa yang saya lakukan itu memberikan nilai tambah pada diri saya dan para jamaah yang mau memperhatikan apa yang saya berikan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah saya berharap mudah-mudahan kita itu selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang saya selalu mengatakan bahwa kita ini punya dua status di bumi ini. Terkait dengan Allah dari diri kita, kita ini sebagai hamba, abdun. Dan sebagai abdun kita harus beribadah kepada Allah. Dan oleh karena itu, semua yang kita lakukan itu harus kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini di forum seperti ini. Ini semua kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan itu, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, status yang kedua sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi. Khalifatun fil ard. Ya. Ini yang selalu bisa kita pahami. Ini tidak ada hubungannya dengan gagasan khilafah dalam dunia politik. Saya katakan konsep khilafah itu di dalam Al-Quran itu adalah konsep yang universal. Yaitu kita ini adalah khalifah. Nah, khalifah itu adalah makhluk Allah yang oleh Allah ditugasi untuk memakmurkan bumi. Nah, makanya tugas kita secara pribadi dan secara kolektif itu adalah berupaya berbuat baik untuk kemaslahatan di muka bumi itu. Sehingga yang tidak maslahat ya harus kita tinggalkan. Maka fungsi kekhalifahan kita di bumi itu adalah melakukan yang terbaik untuk bisa memberikan nilai tambah pada apa yang kita berikan kepada siapapun di bumi ini, di muka bumi ini, dan kita coba untuk menghindarkan sesuatu yang bisa memberikan madarat pada siapapun di muka bumi ini. Sehingga konsep amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi semakin bisa kita mengerti terkait dengan fungsi kekhalifahan kita di muka bumi ini, karena orang itu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk beramar ma'ruf, mengajak dirinya dan orang lain untuk berbuat baik, dan bernahi mungkar,
Bagaimana kita mencegah diri kita untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik dan mencegah orang lain, jangan sampai orang lain itu berbuat sesuatu yang tidak baik dengan kemampuan kita masing-masing. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menghasilkan 100% seperti apa yang kita harapkan, tidak ada masalah. Yang penting ada upaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah itu tidak pernah membebani semua dari diri kita ini, termasuk saya dan Anda semua, kecuali sebatas kemampuan yang bisa kita upayakan untuk kita lakukan. Yang penting ada upaya. Apa yang baik yang kita lakukan, insya Allah mendapatkan pahala. Tapi kalau kita berbuat dosa, ya kita akan mendapatkan dampak negatif atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu saja. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita manusia ini mendapatkan tugas untuk berbuat sesuatu yang terbaik di alam raya ini. Mendapatkan tugas untuk melestarikan alam raya ini. Jadi tugas pelestarian alam ini adalah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan Allah telah membekali kita dengan beragam alat yang bisa kita gunakan untuk melestarikan alam. Kalau dalam istilahnya orang Jawa, kita ini diberi akal budi, ya, akal pikiran, kita diberi hati, kita diberi kemampuan untuk merasakan, menimbang, dan mencoba untuk berpikir dengan sama apa yang kita lakukan itu memberi nilai tambah. Ya. Sehingga pada saatnya ketika kita itu bekerja dengan karya apapun, ya kerjakan dengan cara yang terbaik, dengan harapan mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ini yang penting. Maka apapun yang kita kerjakan, mari kita kendalikan dengan akal pikiran kita, dengan hati kita yang jernih, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu berhasil mendapatkan sesuatu yang terbaik, dan tentu saja utamanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita ini punya potensi untuk menjadi yang terbaik, kita tahu bahwa kita ini diberi rintangan, ada hambatan, ada tantangan, ada godaan yang luar biasa, yaitu godaan setan dan hawa nafsu. Yang karena godaan setan dan hawa nafsu itu bisa saja kita terhadap tugas kita sebagai khalifah. Nah, dari sinilah kemudian saya ingin mengatakan begini, mari kita berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan bagaimana agar kita tidak tergoda oleh hawa nafsu kita dan setan yang bisa menjerumuskan diri kita pada sesuatu yang tidak baik. Nah, para ulama mengatakan bahwa Allah itu telah menyiapkan pada diri kita 3 macam hal yang bisa memberikan kontribusi positif bagi diri kita sebagai mitra kita untuk bisa menjadikan diri kita itu terkontrol. Sehingga para ulama mengatakan ada 3 macam nasihat, yaitu nasihat dari yang bisa diajak bicara, nasihat dari yang tidak bisa diajak bicara, dan nasihat dari yang selalu berbicara. Yang bisa diajak berbicara ada, dari yang tidak bisa bicara ada, dari yang selalu berbicara ada. Nah, apa itu? Nasihat yang pertama yang bisa diajak bicara itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sesuatu yang secara pasif ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Apa yang tertera di dalam tulisan, di dalam mushaf itu adalah sesuatu yang bisa kita ajak bicara. Ali bin Abi Thalib mengatakan, istantikil Quran, ajaklah Quran berbicara. Kata para ulama, semua persoalan hidup dan kehidupan itu semuanya tanpa kecuali ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tergantung kita mau atau tidak untuk membaca dan memahami isi Al-Quran itu. Semakin ada kemauan dan kemampuan untuk memahami isi Al-Quran, maka kita akan bisa mendapatkan nasihat dari Al-Quran yang bisa kita ajak bicara itu. Dan disinilah kemudian kegiatan membaca, memahami, merenungkan isi yang kita baca, sampai kemudian berpikir untuk lebih lanjut bisa mengamalkan apa yang kita baca itu menjadi sesuatu yang harus menjadi aktivitas kita setiap saat. Jangan pernah ada hari yang tidak kita isi dengan membaca Al-Quran. 1 ayat 2 ayat kita baca. Tidak harus 1 juz, tidak harus 2 juz, tidak harus 3 juz, tetapi minimal kita pernah membaca Al-Quran setiap hari. Itu
upaya minimal kita. Kalau ada yang punya gagasan one day one juz, monggo silakan. Satu hari satu juz, tapi jangan hanya membaca. Tapi yang penting adalah bagaimana memahami, merenungkan, dan meyakini apa yang dia baca, kemudian berupaya untuk mengamalkan isi bacaan itu. Saya masih ingat betul gitu, cerita tentang surat Al-Asr dan surat Al-Ma'un dari guru saya. Itu dari sesuatu yang berasal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, masih seorang pendiri Muhammadiyah. Saya bisa belajar dari orang-orang baik seperti ini. Dan bahkan ketika saya belajar dari para ulama yang bisa saya baca dari buku tentang mereka, bahwa ternyata para ulama besar itu adalah orang-orang yang aktif membaca Al-Quran dengan prinsip tadabbur. Bagaimana mereka itu senantiasa membaca dengan baik sehingga bisa memahami isinya dan bahkan merenungkan apa yang dia baca sampai meyakini betul apa yang dia baca, sehingga Quran yang dia baca itu mempengaruhi dirinya sehingga mereka itu memiliki kepribadian yang betul-betul Qurani. Kepribadian Qurani itu akan bisa diraih ketika kita rajin baca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah. Ini yang selalu saya sampaikan. Jadilah orang yang selalu mengajak bicara Quran dengan membaca sampai memahami isinya dan meyakini apa yang dia pahami. Setelah direnungkan, kita coba untuk menghadapi kita sehari-hari. Dan insya Allah, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh para sahabat yang lain tentang kepribadian Rasulullah, dia jawab dengan jawaban yang ringkas. Karena khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu kalau kita mau tahu, akhlaknya ya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang berjalan kira-kira itu. Kalau dalam bahasa orang Barat dikatakan the living Quran. The living Quran itu ya Quran yang hidup. Quran yang hidup artinya Al-Quran itu hidup dalam kepribadian Rasulullah, sehingga apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah potret Al-Quran itu. Bila saya belajar ilmu hukum dulu, saya katakan hukum itu hanya akan berlaku pada siapa yang memahami, meyakini, merenungkan isi dari apa yang dia baca, kemudian diamalkan di dalam kehidupan, sehingga hukum itu efektif, sesuatu yang menyejarah ketika orang itu betul-betul melaksanakannya dengan penuh keyakinan, karena orang itu mengerti arti penting hukum-hukum yang dia pelajari dan dia pahami, kemudian bisa diamalkan di dalam kehidupannya. Kita teruskan dulu. Nasihat yang kedua yang selalu mengajak kita bicara adalah alam. Yang selalu mengajak. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk belajar di alam. Nilai keseimbangan dan keteraturan yang dilakoni alam itu merupakan nasihat pada manusia untuk dicontoh. Matahari, kata para ulama, itu tidak pernah bosan menerangi alam ini, walau banyak manusia yang tidak pernah berterima kasih pada matahari ketika matahari itu hadir untuk memberikan manfaat pada diri mereka. Air juga tetap mengalir, walaupun banyak manusia yang tidak bersahabat dengan air, bahkan merusak air sebenarnya memberi manfaat pada dirinya. Bagaimana pencemaran air itu dilakukan oleh para manusia, bahkan alam sekitar itu menjadi rusak sehingga memberikan dampak kotoran pada air, sehingga air yang diminum misalnya oleh manusia itu menjadi kotor sebagai akibat dari perilaku manusia. Dan bagaimana Allah itu mengadab para manusia, karena manusia itu merusak alam, sehingga di dalam bahasanya para ulama, alam itu murka ketika kemungkaran jadi kemana-mana, itu berarti kita yang menjadi seorang yang nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang banyak ayat-ayat yang bisa kita baca untuk memahami bagaimana alam itu bisa memberi nasihat pada diri kita. Ya, tentu saja banyak yang bisa kita baca, tapi saya coba untuk saya baca itu adalah ayat yang terdapat di dalam surat An-Naml. Ayat itu ayat 69 ayat kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berlaku. Nah, di dunia itu ada yang namanya mujrimin. Di dalam ayat ini katakan begitu. Itu orang-orang yang biasa melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dikerjakan. Itu yang dinamakan para pendosa dan berbuat dosa. Mereka itu akan mendapatkan akibat buruk dari perilaku mereka sendiri. Kita sekarang tidak baik. Sehingga kita tidak melakukan tindakan yang tidak baik dari apa yang mereka lakukan itu, karena dampak dari perbuatan buruk yang mereka lakukan itu pada akhirnya mengenai diri mereka sendiri dan banyak orang.
Kalau dalam sejarah kehidupan di zaman para rasul kita bisa melihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada kaum Lut misalnya, bagaimana peristiwa yang terjadi pada kaum Samud, kaum Ad, bagaimana peristiwa yang terjadi pada Nabi Nuh itu berdakwah, dan bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu bisa kita pelajari. Dan bahkan kemudian ketika kita belajar dari peristiwa interaksi antara Fir'aun dan Musa, ini kan interaksi antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis di dalam kehidupan. Akhirnya apa? Yang salah itu akan kalah, yang benar akan menang. Jadi kita harus yakin bahwasanya yang hak itu pasti akan mengalahkan yang batil, cuma soal waktu. Artinya apa? Yang hak yang diperjuangkan itu pada akhirnya akan memenangkan pertarungan, sehingga sesuatu yang benar itu pasti suatu saat akan mengalahkan yang salah, sehingga orang-orang yang berjuang di jalan yang benar satu waktu pasti akan dimenangkan oleh Allah ketika melawan orang-orang yang memperjuangkan sesuatu yang batil. Cuma kapan, di mana, itu yang kita tidak tahu. Ada rahasia-rahasia yang memang tidak semuanya kita ketahui. Dan tidak pernah ada di dunia itu orang-orang yang tidak pernah berjuang untuk memperjuangkan yang hak itu. Dengan tekanan seperti apapun tetap ada. Meskipun orang-orang yang berjuang di jalan yang benar, yang hak, itu selalu mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang tidak mau kebatilan yang mereka perjuangkan itu terkalahkan. Dan bahkan jumlah orang yang memperjuangkan yang batil itu bisa jadi lebih banyak. Ya, kalau kita melihat, bisa kita analogkan bagaimana perang Badar. Perang Badar, wah itu kan perang antara orang yang jumlahnya sedikit, yang tidak berpengalaman, dengan orang yang jumlahnya banyak, yang punya pengalaman dengan senjata yang lengkap. Menang, yang kecil itu menang. Karena apa? Allah ridho. Yang besar kalah karena Allah tidak ridho. Dan itu adalah sesuatu yang bisa jadi ibrah. Apalagi peristiwa kemenangan Musa terhadap Fir'aun itu peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran. Pada akhirnya Allah menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu. Musa itu akhirnya menjadi pemenang meskipun dalam biasa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun luar biasa itu. Ada penasihat politiknya, ada penasihat spiritualnya, ada pemasok dananya itu. Ya, ada orang yang namanya Balaam, ada Haman, ada orang yang namanya Korun. Itu kan sebuah katakan kolaborasi itu adalah sebuah kolaborasi yang dikatakan tidak mungkin dikalahkan. Sangat atas kehendak Allah, qadarullah, kalah juga kok. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan, tetapi itu mungkin sulit untuk dipahami. Saya itu punya guru namanya Pak R. Fahrudin. Yang selalu saya ingat itu begini dulu, ketika di PP Muhammadiyah, kantor PP Muhammadiyah, saya pernah menjadi karyawan di PP Muhammadiyah hampir 1 tahun. Sebelum saya bekerja di UMY, dia mengatakan begini, jangan pernah berhenti untuk berkata benar dan memperjuangkan kebenaran. Jadi jangan pernah berjuang, itu berhenti. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Itu aja. Katakan yang benar, jangan takut. Dan perjuangkan kebenaran itu. Karena pada saatnya, para pejuang kebenaran itu akan menang. Meskipun harus babak belur. Karena apa? Melawan setan dan para tentaranya. Sekarang pun juga begitu. Yang benar itu akan dilawan oleh setan dan para tentaranya. Dan tentara setan itu sangat kuat, sehingga para pejuang kebenaran itu babak belur. Dan bahkan dicibir oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teman mereka. Dulu pernah saya bicara tentang ukhuwah Islamnya, itu menjadi rapuh hanya karena banyak pengkhianat di kalangan umat yang mengaku beragama Islam. Mereka secara pribadi mengaku beragama Islam, dan kelompok mereka berkata saya pejuang Islam, tetapi justru menghambat perjuangan Islam itu sendiri. Dan sampai saat ini di mana-mana ada, sehingga para pejuang yang benar-benar berjuang di jalan Allah itu bisa babak dari konsistensi mereka, sikap istiqomah di dalam berjalan di dalam untuk memperjuangkan Islam. Dakwah Islam yang kita lakukan itu juga akan dihambat oleh setan dan para tentaranya. Yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya membahas di sebuah
acara khusus pengajian dokter-dokter dan direksi di PKU Muhammadiyah Yogyakarta, saya katakan Hizbullah itu selalu ada, Hizbus Syayatin itu selalu ada. Ya, tentara Allah itu ada, tentara setan ada, dan tentara Allah itu kadang-kadang berlepotan. Tentara Allah itu kadang-kadang ya harus bekerja keras, bully, fitnah, dianiaya oleh tentara setan. Tetapi Allah selalu akan membela tentaranya dengan caranya, dan pada saatnya tentara Allah akan menang. Dan untuk itu diperlukan kesabaran yang luar biasa agar kita itu betul-betul bisa memberikan kontribusi positif yang memang harus kita berikan dalam rangka beramal ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf munkar itu sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan kita selamanya. Sehingga nasihat Rasulullah itu menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Amar ma'ruf itu risikonya mungkin agak kecil, tapi nahi munkar itu risikonya besar. Sehingga Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron, siapapun orangnya dimanapun dan apapun ketika melihat kemungkaran, menyaksikan kemungkaran dalam bentuk apapun, itu ditantang Rasulullah dengan nasihat Rasulullah untuk mengubah. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu, adalah dia mengubah kemungkaran itu. Yang pertama biyati. Yati itu secara fisik kita harus melakukan perubahan. Artinya apa? Ketika kita punya power untuk secara fisik melakukan perubahan, ya sudah, kita lakukan perubahan itu dengan secara fisik. Biliat itu besar, katakan secara fisik, atau karena kita punya kekuatan real, ayo kita lakukan dengan kekuatan real yang kita miliki. Misalnya kita jadi pejabat, kita jadi lurah, kita jadi camat, bisa jadi bupati, kita jadi wali kota, gubernur, presiden, dan kita melihat kemungkaran, kita punya tanggung jawab untuk mengubah itu dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau kita jadi tentara, kita mengubah kemungkaran dengan bedil kita, dengan senjata kita. Kalau kita jadi polisi, ubah kemungkaran sehingga tidak perlu ada peran masyarakat tertentu untuk bisa memberantas kemungkaran, sehingga tempat-tempat kemaksiatan, namanya perjudian, pelacuran, itu tidak usah melibatkan kelompok-kelompok orang tertentu yang kemudian menjadi masalah ketika mereka berbuat sesuatu untuk mencegah kemungkaran dengan cara mereka, sehingga sweeping atau razia kemungkaran itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang bisa dipersoalkan ketika mereka mencegah kejadian itu dengan cara mereka. Kenapa? Pada saatnya mungkin saja aparat tidak berperan, mungkin saja, saya tidak tahu persis. Ya, tetapi kalau saya melihat di lapangan memang hanya terjadi kemungkaran itu yang seolah-olah itu mengalir, diam tetapi terus bergerak. Karena apa? Tidak ada tindakan yang tegas dari orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran itu. Siapa orangnya? Fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fal yughayyirhu bilisani. Hendaklah dia itu mengubah dengan lisannya. Ya seperti saya itu maksimal ngomong dengan lisan saya untuk mencegah kemungkaran itu. Tapi omongan saya itu didengar apa tidak, saya juga tidak tahu. Yang penting jangan pernah tidak peduli untuk mencegah kemungkaran. Kalau dengan lisan bisa dilakukan, ya dengan lisan. Dan itu berisiko jelas. Tapi risiko apapun itu harus kita tanggung. Kita dibenci orang, disisihkan orang, difitnah orang. Bahkan kalau saya belajar dari para ulama yang dipenjara karena lisannya itu, saya bisa mengatakan begitu. Risiko dari dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Saya pernah membaca biografi Buya Hamka yang ditulis oleh Yusuf Maulana. Saya diberi bukunya oleh penulisnya karena dia kenal baik dengan saya. Saya pernah mengajak dia berdiskusi di forum diskusi yang terbatas di UMY, dan alhamdulillah dia berikan itu pada saya baca, dan ternyata apa yang saya baca dari Buya Hamka itu menginspirasi banyak hal pada diri saya. Memang berbuat baik dan memperjuangkan kebaikan itu berisiko, apalagi kalau kita sudah masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar, itu risikonya besar. Yang utamanya adalah nahi munkar. Jadi ada orang yang bernahi munkar itu dapat risiko dari nahi munkarnya, yaitu sesuatu yang sejak dulu memang bisa terjadi pada siapapun. Ya, termasuk ketika kita bicara dengan alam. Alam itu bisa bicara dengan kita dan mengajak kita bicara. Islam mengajarkan kita untuk tadabbur alam. Berterima kasih kepada Allah karena kita punya kemampuan untuk berbicara dengan alam. Nah, yang ketiga, nasihat yang ketiga itu adalah kematian.
yang tidak bisa kita ajak bicara. Kematian itu kapanpun, dimanapun akan terjadi pada siapapun. Takut atau tidak takut, orang akan mati. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu kapan kita itu akan mati. Tapi yang pasti ajal itu akan datang. Dengan cara apapun Allah itu akan mencabut nyawa kita. Orang yang sehat tiba-tiba bisa mati. Orang yang sakit bisa saja mati. Bisa saja mati. Orang yang masih muda bisa mati. Bayi bisa mati, yang tua juga bisa mati. Semua bisa mati. Kenapa? Ini takdir Allah. Itu kematian. Jadi Imam Ghazali juga pernah mengatakan, sesuatu yang paling dekat dengan kita itu kematian. Jadi berhati-hatilah dengan kematian itu, karena kematian itu akan terjadi tiba-tiba pada diri kita. Sehingga bersiaplah untuk beramal soleh, untuk menjadi bekal dalam kematian kita, sehingga kita tidak akan kecewa ketika kita dihadapan pada yaumul hisab, di mana hari itu kita dihitung oleh Allah, dinilai oleh Allah. Jadi bekal hidup itu adalah bekal untuk menghadapi kematian. Kita punya harta, punya jabatan, punya apapun, itu kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah. Dan tugas kita sebagai khalifah itu adalah memakmurkan dunia ini dengan maksud, dengan tujuan satu, mendapatkan ridha Allah. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita dicabut nyawa kita oleh Allah, kita tidak akan pernah tidak siap. Bersiaplah untuk dicabut nyawa kita, dimanapun dan apapun. Itu yang membuat kita tenang. Ini nasihat Pak R. Rutin pada saya juga begitu. Jangan pernah takut dengan kematian, karena takut atau tidak takut, kematian itu akan datang pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak harus yang tua yang mati, itu yang muda bisa mati, yang bayi pun bisa mati, yang sakit bisa mati, yang sehat bisa mati, dengan cara yang macam-macam. Ada yang mati karena serangan jantung, ada orang yang mati karena sakit yang bertahun-tahun, ada orang yang mati karena ya, kecelakaan pesawat terbang yang sekarang ini jadi wacana yang menarik. Itu kita bicarakan. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa kita harus berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa kita ajak bicara, karena itulah merupakan nasihat yang baik untuk kita. Jadi nasihat yang ketiga itu yang tidak bisa kita ajak bicara adalah kematian. Nah, saya sampaikan kepada para semua, akhir manusia adalah hidupan abadi yang diawali dengan kematian kita. Saya katakan bahwa kematian itu bukan akhir dari proses kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal manusia di akhirat. Rasulullah itu menganjurkan pada diri kita untuk berziarah kubur ke tempat saudara-saudara kita yang telah meninggal, untuk kembali merenungi arti kehidupan bagi diri kita. Dengan begitu, insya Allah kita tidak mudah tergoda dengan kenikmatan dunia yang serba semu itu fata morgana, sehingga lupa untuk mencari bekal yang harus kita miliki ketika kita mati, untuk menjalani perjalanan panjang yang abadi kelak di akhirat. Jadilah orang yang berbekal dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bekal yang terbaik di akhirat kelak. Bekal ketika kita menghadap Allah yang diawali dengan kematian. Itu yang harus kita ajak bicara. Ajaklah bicara. Ya, gitu. Jadi kematian itu memang tidak bisa kita ajak bicara, ya. Tetapi kematian itu akan bisa kita pahami sebagai sesuatu yang bisa menasihati kita kalau kita bisa belajar dari proses kematian yang bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan apapun. Kalau saya melayat, saya itu merenung. Saya pada suatu saat akan seperti itu. Dan pada saat saya seperti itu, apa yang bisa saya pertanggungjawabkan kepada Allah ketika saya ditanya oleh para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menanyakan apa amal yang pernah saya lakukan di dunia ini. Ini yang selalu saya sampaikan, yang mungkin tadi klise. Pada surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui juga yang nyata. Yang gaib dan yang nyata diketahui Allah. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jangan main-main. Mati itu akan datang dan kamu nggak bisa lari. Dan semua akan menemui kematian. Kamu akan dibalikan kepada Allah.
Cuman Allah itu tahu betul apa yang kita lakukan. Dan Allah akan beritahukan kepada diri Anda apa yang telah Anda kerjakan selama Anda hidup di dunia itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang dalam bahasa Jawa hujan-hujan, biarkan dirinya untuk dikendalikan hawa nafsunya dan digoda oleh setan, ya pada saatnya tidak akan mampu bertanggung jawab ketika dihisab oleh Allah. Tetapi orang yang di dunia itu bisa mengendalikan diri dengan amal solehnya yang luar biasa, dengan meninggalkan perbuatan yang tidak baik yang luar biasa, insya Allah dia akan bisa menghadapi kematian dengan tenang dan senyum, dan pada saatnya akan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang indah karena dia berhasil mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, yaitu surga dijanjikan oleh Allah kepada dirinya. Ya, ini yang harus kita pahami. Jangan pernah kita tidak siap untuk mati, dan siapkan kematian itu dengan amal soleh dan meninggalkan segala macam perbuatan yang tidak baik. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu berguru begini. Kalau kita layat, itu yang kita pahami apa? Jangan hanya layatannya, tapi apa yang bisa kita pahami dari pesan-pesan kematian dan pelayatan itu. Ya, si mayat, si keranda, orang yang melayat mungkin tidak pernah bicara dengan kita. Tapi peristiwa itu akan bisa kita ajak bicara untuk kita pelajari sebagai ibrah. Bahkan saya selalu mengatakan begini, peristiwa apapun bisa kita jadikan sebagai ibrah kalau kita bisa berbicara dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Si mayit tentu saja tidak bisa kita ajak bicara karena dia sudah tidak punya nyawa. Tidak bisa kita ajak bicara untuk menanyakan sesuatu tentang kehidupan yang sudah dilewatinya atau tentang dahsyatnya kematian yang baru saja dilewati. Tetapi sebenarnya secara gaib dia memberikan nasihat pada kita tentang kehidupan duniawi yang fana ini dan tentang kebenaran kehidupan akhirat yang maha panjang dan abadi yang pada saatnya harus kita hadapi. Jadilah orang yang memahami apakah saya dan siapakah saya ketika kita melayat orang yang meninggal. Peristiwa itu memberikan pelajaran kepada kita. Pada saatnya kita akan bisa belajar dengan apapun peristiwa yang kita hadapi. Kita mungkin punya anak, anak kita mungkin tidak pernah menasihati kita, tetapi apapun yang dikatakan dan dilakukan anak itu nasihat bagi diri kita, kalau kita bisa memahami apa yang mereka katakan dan mereka berbuat ketika mereka berinteraksi dengan diri kita. Itu nasihat anak pada diri kita. Seorang suami punya istri, mungkin istrinya diam, tapi diamnya istri itu nasihat. Karena diamnya istri mungkin kekecewaan terhadap suami atau keridaan dia kepada suaminya karena dia telah merasa diperlakukan dengan baik. Jadi jangan pernah kita tidak belajar dari diamnya istri sebagai suami. Sebagai istri jangan pernah kita tidak pernah belajar dari diamnya suami. Karena diamnya suami itu bisa mengandung dua makna. Yang pertama ridho, yang kedua mungkin tidak ridho. Karena tidak semua suami bisa berbicara. Tapi kalau istri kita itu bisa bicara, suami kita bisa berbicara, ya alhamdulillah. Karena apa? Yang diungkapkan itu bisa kita pahami karena dia berbicara pada diri kita. Dan apapun yang dikatakan istri atau suami, sepahit apapun, jangan membuat kita marah. Karena kemarahan itu justru akan membuat kita semakin tidak bisa belajar dari peristiwa yang kita alami. Karena pada saat kita marah, diri kita itu tengah dikuasai oleh hawa nafsu. Akal pikiran kita bisa menjadi tumpul, hati kita bisa menjadi kotor karena kemarahan yang kita alami. Marah itu instingtif, tapi amarah, membiarkan kita marah itu akan membuat kita sulit berpikir jernih. Jadi orang yang bisa mengendalikan marah. Nah, ini yang selalu saya sampaikan untuk menemani akhir pengajian ini. Rasulullah itu pernah menderita. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang di dalam pergulatan. Laisa syadidu bisra'ah. Orang kuat itu bukan pegulat yang selalu bisa bergulat dengan kehidupan real di dalam pertandingan gulat yang selalu memenangkan pertarungan. Wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu yang mereka dikatakan Rasulullah yang dia dirinya itu bisa mengendalikan diri ketika marah. Marah itu instinktif. Yang terpenting kendalikan amarah. Jangan sampai meluapkan amarah sehingga amarah itu berdampak negatif pada dirinya. Kalau kita menghadapi orang marah, kendalikan diri untuk tidak merespon kemarahan orang yang mengakibatkan kemarahan itu semakin jadi-jadi. Kalau perlu diam untuk tidak membuat orang marah. Kalau kita bicara, bicaralah yang terbaik agar kemarahan yang terjadi pada orang itu tidak semakin jadi-jadi. Inilah sikap bijak yang harus kita miliki. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saja saya tidak bisa menyampaikan semua yang Anda inginkan,
dan ini keterbatasan saya, tetapi dengan segala macam keterbatasan saya ingin berbuat baik yang terbaik bagi siapapun, karena saya punya kewajiban untuk saling berbagi dalam konsep tawasi, saling menasihati yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah dengan saling menasihati kita akan selalu berjalan di jalan yang benar dengan kesabaran kita untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Marilah kita renungkan apa yang kita diskusikan dalam pengajian pada pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.